Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dengan Ken Muhammad dengan NIM 2400828 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini kita akan belajar tentang struktur beton bertulang. Nah, sebelumnya struktur itu apa sih dalam konstruksi? Struktur itu adalah uh, dia itu berfungsi sebagai menahan beban dan juga menyalurkan beban, teman-teman. Nah, di bidang konstruksi itu struktur itu nggak cuma satu, itu ada tiga, yaitu ada struktur baja berat dan struktur kayu. Dibanding ketiga ini, mereka ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jika struktur baja berat ini kelebihannya itu dia mudah dipasang, mudah dibongkar, lalu uh, uh, dia itu yang paling kuat dibanding ketiga ini. Dan kekurangannya itu yang pasti dia mudah karat atau mudah korosi. Jadi perlu perawatan ekstra, teman-teman, yaitu dengan menambahkan cat anti karat atau anti korosi. Dan juga kekurangannya lagi dia itu sangat mahal, teman-teman. Karena baja ya, teman-teman. Cuma ya dia sangat kuat gitu, teman-teman. Lalu yang kedua ada struktur beton bertulang yang akan kita bahas ini. Nah, di struktur beton bertulang ini kelebihannya itu yang pasti dia bahannya atau barangnya itu gampang gampang digunakan karena menggunakan campuran pasir, semen dan juga batu. Jadi gampang ditemukan bahan-bahannya, teman-teman. Dan juga dia juga kuat, cuma lebih kuat yang baja tadi, teman-teman. Tapi dia juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya itu dia tidak bisa dibongkar atau ditambahkan yang lain, teman-teman. Misalnya nih gedung udah jadi menggunakan struktur beton-betulan, jadi tuh mereka nggak bisa nambahin atau ngerenov lagi, teman-teman, karena sudah paten gitu, teman-teman. Lalu yang terakhir ada struktur kayu. Struktur kayu ini biasanya digunakan untuk resort atau rumah-rumah tradisional, teman-teman. Di sini struktur kayu ini eh, memiliki kelebihan, pasti ada kelebihannya, yaitu dia estetik. Untuk konstruksi zaman sekarang sangat jarang menggunakan struktur kayu karena memiliki kekurangan yang sangat-sangat rawan itu, teman. Yaitu adalah rayap dan juga jamur, teman-teman. Karena kalau kayu kan nggak kuat menahan cuaca ekstrim, teman-teman, jadi agak susah sekarang, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas struktur beton bertulang, teman-teman. Nah, apa sih beton itu? Beton itu adalah batu buatan atau batu yang dibuat oleh manusia, teman-teman. Nah, cara buatnya gimana? Cara buatnya itu adalah menggunakan perbandingan 1:2:3. Yang pasti orang-orang konstruksi sudah sangat paham dengan ini, dengan rumus ini 1:2:3. Itu adalah satu semen, dua pasir, dan tiga batu split. Jadi ini tuh berdasarkan kilogram ya, teman-teman. Dan eh, semen ini berfungsi sebagai lem atau pengikatnya gitu, teman-teman. Lalu di pasir ini juga terbagi dua lagi. Ada yang namanya pasir pasang dan juga pasir cor. Kalau pasir pasang ini, dia itu tuh terdapat tanahnya. Jadi otomatis dia gampang nempel. Dan kalau pasir cor ini dia nggak ada tanahnya. Jadi agak susah untuk menempel. Nah, kalau mau mendapatkan beton yang bagus atau nilai yang bagus, maka harus dua-dua ini harus dicampurkan pasirnya, teman-teman. Agar mendapatkan nilai mutu beton yang bagus. Gitu, teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke pembuatan betonnya. Ada yang namanya manual, semi manual. Semi manual itu kayak gini, dan ready mix. Kalau manual itu menggunakan biasanya menggunakan cangkul, teman-teman. Terus diaduk dengan cangkul dengan manual. Sedangkan kalau semi manual itu menggunakan alat seperti ini, teman-teman. Campurnya menggunakan alat seperti ini. Nah, biasanya uh, untuk semi manual dan manual itu tuh pasti untuk rumah. Rumah mungkin lantai satu atau lantai dua, teman-teman. Sedangkan kalau ready mix ini biasanya digunakan untuk kayak
gedung-gedung tinggi atau pabrik-pabrik teman-teman. Jadi kalau ready mix ini dia tuh dari pabrik terus diangkut menggunakan ke truk ini teman-teman. Jadi mengaduknya itu di truk ini teman-teman. Selanjutnya kita akan ke uji beton. Uji beton ini ada yang namanya uji slam test, lalu hammer test, terus juga ada core drill test, lalu ada uji kuat tekan. Nah, kalau slam test ini kan kalian bisa ngeliat ya, slam itu kan artinya apa namanya turun ya teman-teman. Jadi saat betonnya itu masih bagus, masih segar gitu, itu dilakukan uji teman-teman. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui workability betonnya. Jadi caranya adalah beton itu dimasukin ke kerucutnya, terus rakanya diangkat teman-teman. Nah, kalau nanti misalnya eh, besar nilai selamnya, berarti beton itu encer teman-teman. Dan kalau terlalu encer atau terlalu kaku, maka eh, menjadi bermasalah pada kualitas betonnya teman-teman. Lalu kalau ada hammer test, nah hammer test ini merupakan uji yang nggak merusak untuk memperkirakan kuat betonnya teman-teman. Nah ini tuh kelebihannya juga dia tuh sangat praktis, cepat, dan juga nggak merusak struktur teman-teman. Caranya gimana? Caranya itu adalah dia tuh kayak alat yang ini ditembakkan ke beton, ke permukaan beton gitu. Lalu maka ntar dapat nilai pantulannya teman-teman. Nah nilai pantulannya itu digunakan untuk memperkirakan mutu betonnya. Lalu ada core drill test. Nah core drill test ini dilakukan untuk eh, dilakukan dengan mengambil sampel beton berstruktur silinder ataupun eh, ataupun balok langsung dari strukturnya teman-teman. Nah, mohon maaf. Nah, struktur ini kelebihannya itu lebih akurat daripada yang lain tadi, tapi merusak sebagian kecil strukturnya teman-teman. Lalu, misalnya kita udah dapat sampelnya, kita bisa diuji laboratorium untuk mengetahui kuat tekan beton yang sebenarnya. Nah, uji lab itu namanya uji kuat tekan teman-teman. Nah, di uji kuat tekan ini eh, itu tuh uji utamanya itu adalah untuk menentukan mutu beton kan. Jadi kayak sampel beton yang tadi ini ditaruh di mesin, lalu bakal ditekan sama mesinnya teman-teman sampai hancur, sampai sampelnya hancur. Lalu bakal didapat nilai kuat tekan megapaskalnya teman-teman, ataupun ya megapaskalnya teman-teman. Nah hasil dari uji lab itu eh, bakal digunakan bakal digunain untuk jadi tuh bakal digunain si beton ini memenuhi standar perencanaannya atau enggak. Nah, jadi sangat perlu ya teman-teman untuk menguji beton itu sangat penting karena ya buat memastikan keamanannya, keselamatannya, kekuatannya, dan juga mutu bangunannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke mutu beton. Nah, di mutu beton ini kita akan jelaskan dulu. Mutu beton itu adalah ukuran tingkat kekuatan beton dalam menahan beban tekan yang ditentukan berdasarkan kuat tekan persatuan luas kilogram per sentimeter kuadrat atau megapascal setelah umur 28 hari. Nah, kenapa ini ada kilogram sentimeter kuadrat atau megapascal? Itu karena mutu beton itu terbagi dua lagi. Ada namanya mutu K, karakteristik, atau mutu FC. FC itu apa? FC ini namanya flexure silinder. Flexure silinder. Jadi kalau zaman dulu itu menggunakan mutu K karena acuannya adalah PBI teman-teman. Ini lihat ada acuannya nih standar lama. Sedangkan kalau yang sekarang ini menggunakan mutu FC teman-teman. Nah untuk yang mutu K ini dia tuh menggunakan kubus teman-teman dengan dengan 15 kali 15 kali 15 cm. Lalu kalau yang mutu FC ini karena sesuai namanya silinder dengan lebarnya itu 15 cm dan tingginya 30 cm. Satuannya juga beda ya, teman-teman.
Ya pokoknya intinya mutu mutu beton itu adalah kualitas dan kekuatan beton tersebut teman-teman gimana. Nah, sini kita bisa tulis aja jika itu misalnya pas kita udah 28 hari ini kita dapetin K-nya itu, oh, mohon maaf, belum pencet. K-nya itu misalnya ada K 100, terus K 150, kalau ada K1, K225, K300. Nah, biasanya teman-teman, kalau misalnya kalian menggunakan ready mix, nah, kalian membuat beton yang menggunakan ready mix, maka K-nya itu bakal di atas 100, teman-teman. Sedangkan kalau kalian menggunakan manual, kalian akan mendapatkan K yang di bawah 100 karena agak sulit untuk mendapatkan K, K tinggi saat manual, teman-teman. Sebenarnya bisa aja sebenarnya bisa aja mendapatkan K tinggi pada saat kalian menggunakan um, manual, tapi itu menggunakan yang namanya zat adiktif atau bahan kimia gitu, teman-teman. Untuk mendapatkan mutu beton yang tinggi, teman-teman. Sudah banyak kok yang menggunakan itu sebenarnya. Cuma itu sangat mahal, jadi kayak nggak worth it. Mending kalian kalau mau kalau mau mahal, kalau mau yang lebih murah ya menggunakan ready mix gitu, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai ini, kalian terus menunggu selama 28 hari. 28 hari, teman-teman. 28 hari biar dapat nilai-nilai K ini. Gitu, teman-teman. Ini tuh sudah dipakai dari dulu, teman-teman. Sekarang mungkin masih ada yang menggunakan, tapi sangat jarang karena eh, standar lama ini, PBI, Mutoka ini, itu agak lama, teman-teman. Agak lama prosesnya. Sedangkan kalau Mutu FC ini, sebenarnya nggak beda jauh ya, teman-teman. Soalnya kan juga ini satuannya kilogram, ini megapascal, teman-teman. Jadi kalau misalnya mungkin mungkin kalau mungkin ya, kalau misalnya misalnya K100 di FC ini kemungkinan 11. Kenapa 11? Karena biasanya perpindahan dari K ke FC ini itu dihapus saja nilai nolnya, lalu ditambahin satu atau mungkin kurang satu, teman-teman. Soalnya dekat kok angkanya. Jadi misalnya kalau K 150 mungkin FC 614 gitu, teman-teman. Sedangkan kalau yang K300 mungkin FC 31. Nah, nilai 31 ini itu kan 31 MPa ya, teman-teman. Hmm, Nah, 1 MPa ini didapat saat umur 28 hari juga, teman-teman. 28 hari. Nah, sebenarnya kan sama ya, teman-teman ya. Kan sama kan ya. Sebenarnya bisa bisa mungkin 10 hari bisa, teman-teman. Tapi dengan syarat kalian tuh harus menunggu seminggu dulu. Nah, nanti kalian taruh zat adiktif juga atau bahan kimia lagi di dalam betonnya itu, maka kalian bisa mendapatkan langsung eh, kuat tekannya berapa, teman-teman, tanpa harus menunggu 28 hari. Tapi ya menggunakan zat adiktif tadi, teman-teman. Dan itu sering digunakan biar konstruksinya juga cepat, teman-teman. Begitu. Nah, simple itu gini, teman-teman. Kalau Mutuka ini kan sampelnya pupus ya, teman-teman. Jadi itu angka yang diambil itu klasifikasinya itu berada di kondisi elastis, teman-teman. Sedangkan kalau kalau yang mutu tekstur sendiri tadi itu kan sampelnya kan otomatis silinder juga kan. Nah, maka angka untuk klasifikasinya ini eh, itu tuh kondisinya tuh plastis, teman-teman. Jadi jadi tuh hampir mencapai mencapai keruntuhan, teman-teman. Gitu. Intinya mah gitu, teman-teman. Bedanya itu sebenarnya. Nah, lanjut.
gaya-gaya pada beton bertulang. Yang pertama ini ada gaya normal. Gaya normal itu apa sih? Gaya normal itu adalah gaya kontak yang diberikan oleh suatu permukaan kepada benda yang menyentuhnya dan arahnya tegak lurus atau normal terhadap permukaan tersebut. Nah, di gaya normal ini ada dua. Ada dua lagi, ada namanya gaya tekan dan gaya tarik. Nah, ini kalau gaya normal itu kan berarti salah satunya ada gaya normal. Salah satu itu ada gaya tarik dan gaya tekan dengan salah satunya ada gaya normal. Nah, ini contohnya di gambar ini nih. Misalnya kita memberikan berat di suatu beton ini, maka di sini ada tanda panah keluar. Berarti ada gaya tariknya teman-teman gitu. Kalau kalau misalnya tanda panahnya itu ke dalam, berarti ada gaya tekatnya. Selanjutnya ada gaya momen. Di gaya momen ini eh, pada struktur beton bertulang, gaya momen ini atau momen lentur adalah gaya yang menyebabkan elemen beton seperti balok atau kolom melengkung atau membengkok akibat beban teman-teman. Nah, gaya momen ya gampangnya itu kalau gaya momen itu gaya gaya normal tekan dan tarik yang ada secara bersamaan, teman-teman. Sebagai contoh, kita bisa lihat nih di gambar ini, pada bagian atas kan ditekan, lalu otomatis bawahnya menahan, teman-teman. Menahan. Jadi ada tarik nih, ada tarik, lalu ada tekan juga. Nah, biasanya bagian bawah batang ini tuh mengalami retak, teman-teman. Makanya dikasih tulangan, eh, diberi dikasih tulangan di bagian bawahnya untuk mengcover kekurangannya, teman-teman. Gitu. Selanjutnya kita ke peletakan tulangan, teman-teman. Nah, di sini kan eh, ini yang aja ini betonnya, teman-teman. Baloknya gitu, balok betonnya. Nah, di sini ya ada tiga gaya, ada tiga momen, teman-teman. Yang dua momennya di atas, yang satu momennya di bawah. Nah, untuk momen yang ke atas, berarti tulangannya itu di atas balok, teman-teman. Di sini. Nah, untuk yang bagian bawah ini, berarti tulangannya itu di bagian bawah. Karena kan momennya ini melengkung ke bawah kan, teman-teman. Jadi ditaruh tulangannya itu di bagian bawah. Jadi bisa kita ambil contoh yang lain kayak oh ini. Nah, kalau ini kan berarti ini momennya ke bawah semua, teman-teman. Berarti tulangannya juga pasti di bawah semua nih. Sini semua ada tulangannya. Dan juga misalnya ini kayak gini nih, misalnya ini betonnya nih. Nah, ini momennya kayak gini. Ada yang di bawah nih, ada tiga momen juga nih. Ada yang di bawah dan di atas satu. Jadi momennya tuh kayak gini. Di bawah, oh salah, harusnya nggak dekat ini, teman, harusnya nggak dekat ini. Harusnya nggak boleh dekat sini karena itu udah pasti ada yang ngejagainnya gitu. Jadi di sini, teman, di sini terus sama di atas karena ini ke atas ya, teman-teman. Terus juga ada di sini. Nah, gitu teman-teman. Untuk peletakan peletakan eh, tulangannya, teman-teman. Nah, untuk peletakan tulangannya juga itu ada ininya, teman-teman. Ada pengelompokannya gitu. Jadi itu kayak ada yang jadi tuh pertulangan itu beda-beda diameternya atau besinya beda-beda gitu, teman-teman. Nah, itu tuh kalian bisa baca-baca lagi di buku ini yang ini struktur beton bertulang dari Istimawan Dipohusodo, dan juga di sini juga ada dari dasar-dasar perencanaan beton bertulang dari W.
Cevis atau dan Gideon Pusu, teman-teman. Nah, mungkin cukup segini saja dari saya. Eh, kita sama-sama belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.